Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yardah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali enggak deh, Pak. Oh iya, ke situ bagi. Enggak sini lagi. Lain pula. Oh iya, dua sekarang. Masya Allah. Makin mantap aja nih. Sekarang kita bahas Minhajul Qasidin. Babnya adalah bab tentang penyakit lisan. Ini pada bagian yang ketiga dari buku Minhajul Qasidin Syarah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Bagian apa namanya, temanya adalah bagian hal-hal yang merusak. Namanya muhlikat. Hal-hal yang merusak, membinasakan. Salah satu di antara hal yang membinasakan apa? Bahaya lisan. Kemarin kita udah sebut, kemarin tuh apa tuh? Nafsu dari perut di bawah perut. Masih ingat Pak ya? Sekarang yang patut dijaga apa lagi? Lisan. Lisan ini bahaya. Dia memang apa? Dia memang apa, Pak? Tidak bertulang, tapi parahnya luar biasa. Orang mengatakan apa, Pak? Luka pedang ada obatnya, tapi luka lisan kemana obat untuk dicari? Di sini sakit, di sini terasa sampai sekarang terasa. Padahal kejadiannya sudah 40 tahun yang lalu. Sini 40 tahun Pak masih merasakan sakitnya di sini. Malu saya dikata-katai di muka umum sakit. Itu gara-gara apa tuh, Pak? Lisan. Imam apa tuh? Dulu cerita hikmah tentang Luqmanul Hakim. Dia kan seorang budak, Luqmanul Hakim tuh, Pak. Bekas budak dia. Cuma luar biasa, hikmahnya luar biasa. Hingga dituliskan namanya di dalam Al-Quran dengan surah Luqman. Dia disuruh apa, Pak? Apa kata tuannya? Luqman, tolong carikan daging yang paling bagus untuk dimakan di pasar. Luqman pergi ke pasar beli daging. Kalau sekarang mahal Pak ya dagingnya. Mahal 150 Pak ya. Bapak nggak makan daging kan sekarang kan? Nanti aja tunggu Idul Kurban. Nah, mudah-mudahan dapat daging. Sebentar lagi, sebulan lagi ada Idul Kurban. Sekarang ini bulan Zulqa'dah nih Pak ya. Bulan Zulqa'dah, bulan 11, Zulhijjah, bulan 12. Ini bulan haram Pak. Bulan apa ini? Haram. Tambah satu lagi bulan 1, bulan Muharram. Disebut bulan haram nih. Ada 4 bulan haram itu. Tambah satu lagi, bulan 7, bulan Rajab. Zulqa'dah 11, Zulhijjah 12, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, tidak ada amalan yang dilakukan di bulan Zulqa'dah, bulan haram itu yang paling Allah cintai kecuali sama pahalanya seperti orang yang pergi berjihad, dibawanya hartanya, dibawanya badannya, tidak ada yang balik, badan tak balik, harta pun tak balik. Lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama dengan orang yang melakukan amal baik di bulan haram. Bulan haram ini. Lakukan amal baik di bulan haram nih, Pak. Lakukan amal baik di bulan haram. Bulan haram itu artinya haram berbuat dosa. Haram berbuat dosa itu namanya bulan haram. Perbanyak amal baik. Nah, jadi
Cerita ke Luqman tadi lagi. Jadi apa kata ini? Kata belikan yang baik. Akhirnya dia beli apa Pak? Dia beli daging lidah. Kalau orang Padang itu jadi sate lidah. Dia beli daging lidah. Nih Pak, ini daging yang paling baik. Terus besok diujinya lagi Luqman ini. Luqman, tolong belikan daging yang paling buruk. Pergi ke pasar, beli daging yang paling buruk. Pergi lagi dia ke pasar, dibeli lagi lidah, bawa pulang lagi. Tuannya pun kaget. Yang paling baik daging lidah, yang paling buruk daging lidah juga. Artinya apa? Lidah bisa membawa kepada kebaikan seperti waman da'a qaulan mimman da'a waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada kebaikan? Ada nggak Pak omongan yang lebih baik? Enggak lah, inilah yang omongan lebih baik. Ini omongan Ustaz nih baik nih. Ini omongan paling baik. Walaupun banyak ngomong, tapi ini paling baik. Apa sebab? Ngajak orang kepada kebaikan. Tapi ada lidah juga membuat orang berkelahi sekampung. Gara-gara apa? Lidah tak terkontrol. Makanya hati-hati dengan lidah. Buat baik bisa, buat buruk juga bisa. Itulah. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjaminkan untukku antara dua rahangnya? Dua rahang ini Pak, dijaminkan, jamin dia aman, insya Allah aman. Dan dia jaminkan pula di antara dua kakinya. Kalau dia disini dua pahanya. Oh, kita saling menjamin nih kata Nabi. Aku jamin pasti dia masuk surga. Pandai nggak kalian jamin ini? Pandai nggak kalian jamin ini? Aku jamin kalian masuk surga. Kita jamin-jaminan. Kira Nabi itu kalau menjamin-jamin benar nggak atau salah Pak? Tahu-tahu nungkar janji. Berarti yang patut dijaga Pak. Nih sama. Nih dua paha. Dua paha Pak paham kan? Alhamdulillah. Jangan ditambah-tambah lagi. Antara dua paha jaga. Ya gitulah pokoknya Pak. Kemarin kita udah bahas perut dan di bawah perut, banyak istilahnya tuh Pak. Perut dan di bawah perut. Itu harus dijaga loh, harus jaga. Karena kehidupan kita paling itu. Kalau mana itu? Kalau kata orang kan tahta, harta, wanita kan itu di situ juga tuh. Tahta ada di sini kan nanya. Tahta wanita di sini nih nah. Harta di sini mungkin nih. Sini harta untuk masukkan ke dalam kan? Untuk perut juga macam harta, tahta, wanita. Itu aja deh. Situ-situ aja mainnya mutar-mutar. Jangan. Iman seorang hamba kata Imam Ahmad bin Hanbal, iman seorang hamba tidak lurus lidahnya dan hatinya. Jadi Pak, orang kalau ngomong sembarangan berarti hatinya nggak bersih itu. Apa kata mengatakan cerek tidak akan mengeluarkan kecuali isinya. Jadi isinya begitu ya begitu keluarnya. Sembarang omongan berarti isi hatinya begitu. Tidak ada kata istilah dia ngomongnya kasar tapi hatinya lembut. Beda. Kasar dengan keras beda. Kalau orang Sumatera itu ngomongnya keras tapi nggak kasar. Kayak saya ini lembut. Tapi ada ngomong itu lembut Pak, tapi nyelekitnya ampun. Akhirnya kamu ini kok bodoh betul. Sakit hati itu Pak. Tapi kan lembut tuh. Kok bodoh betul. Sakit hati itu Pak. Lembut, ngomong itu lembut. Tapi dibilang kita bodoh, sakit hati kita. La ilaha illallah. Kira begitu Pak. Apa kata seluruh badan kepada lidah ini? Hai lidah, kata seluruh badan setiap pagi nih, hadisnya ada. Setiap pagi badan ini berkata kepada lidah, hai lidah, kami ini sesuai perintahmu. Kalau kamu lurus, kami ikut lurus. Tapi kalau kau bengkok wahai lidah, kami ikut bengkok. Jadi pagi-pagi itu kita dianjurkan untuk berbicara yang baik-baik aja, yang semangat-semangat. Insyaallah pagi ini ada rezeki nih. Insyaallah. Tapi kalau lidah sudah mengatakan
insya Allah, bukan pagi ini kayaknya mau hujan, nggak ada cerita nih mau hujan. Itu seluruh badan jadinya tersugesti, udah malas ya bawanya. Nah, kalau udah mau hujan, bawaannya apa? Tidur ya. Makanya kalau pagi hari itu Nabi mengajarkan apa? Zikir pagi, semangat. Jadi apa kata badan ke seluruh apa? Ke lidah ini, seluruh badan berkata kepada lidah, "Hai lidah, kami ini sesuai dengan perintahmu, sesuai dengan apa yang kamu bicarakan. Kalau kamu bicara semangat-semangat, lurus-lurus, kami akan lurus. Tapi kalau kau bicara bengkok-bengkok, gak semangat, kami juga ikut semangat." Jadi penting betul Pak, komen-komen itu penting betul. Coba ya. Nah, hati-hati tiap pagi. Lanjut. Penyakit apa Pak? Penyakit lidah pertama apa Pak? Bicara yang tidak penting. Itu penyakit pertama tuh Pak. Tidak perlu dibicarakan. Siapa yang mengetahui berapa harganya waktu? Jadi masalah satu ini kata Imam Ghazali. Berharga nggak waktu Pak? Sangat berharga. Itu adalah modal utama kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuang-buangnya berarti kita telah membuang-buang manfaat yang akan kita terima. Hadis Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi SAW? Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islam orang itu meninggalkan hal yang tidak penting. Jangan bicarakan semua, dibicarakan semua dari A sampai Z. Di warung kopi, dari Donald Trump sampai Donald Bebek selesai sama dia. Apa gunanya? Itu kan bahasanya. Semuanya dibicarakan. Kalau seandainya tak penting, untuk apa dibicarakan? Lebih baik diam saja. Kalau nggak diam, lebih baik lagi zikir. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik lidah itu gunakanlah untuk berzikir. Kalau tidak bisa berzikir, sebaik-baiknya diam. Sebab kalau tidak begitu, maka lidah ini akan bicara kemana saja. Dia akan bicarakan apa saja. Makanya Pak, penyakit yang pertama itu adalah penyakit bicara banyak. Pak, kalau banyak bicara itu capek nggak Pak? Capek juga Pak. Cara banyak itu capek Pak. Dan nanti kalau awalnya bicara banyak, tapi setelah itu nanti bohong-bohongan, bercanda menyakiti hati orang. Nah, itu gitu ya. Nah, itu penyakit pertama dari lisan. Nah, maka jagalah lidah itu. Penyakit kedua, bicara yang batil. Itu penyakit kedua itu. Bicara yang batil apa? Ya bicara yang nggak penting. Misalnya Pak, bicara bagaimana cara bicara khamar. Contohnya di sini dia kan bicara apa Pak? Bicara khamar. Oh, ternyata yang warnanya putih itu lebih enak daripada yang hitam ya. Itu namanya pembicaraan batil. Itu enggak penting itu. Enggak penting itu pembicaraan batil. Atau disebut apa? Berbantah. Itu pembicaraan batil itu, bantah-bantah. Ini yang paling disukai sama orang sekarang. Berbantah. Apa itu bantah-bantahan Pak? Debat apa istilahnya Pak? Debat kusir. Bapak tahu enggak sejarahnya kenapa disebut debat kusir? Nggak tahu ya? Saya kasih tahu sama Bapak. Jadi ada orang yang naik bendi, delman namanya. Kalau orang beda bendi, naik delman Pak. Jadi ini dulu kan transportasi orang kan delman kan? Ya kan? Delman. Naik dia penumpang nih. Ketika penumpang ini naik, habis itu kentut kuda tuh. Kuda tuh kentut. Berkomentarlah siapa Pak? Penumpang nih. Apa kata penumpang nih? Pak, ini kuda Bapak masuk angin nih. Apa kata sopir delman? Bukan, itu bukan masuk angin. Itu bukan masuk angin namanya. Namanya keluar. Ilah. Apa kata ini? Kata penumpang, itu istilahnya Pak bukan keluar angin, tapi istilahnya masuk angin. Tapi kenyataannya itu namanya keluar angin. Bapak mana yang Bapak betulkan? Yang keluar atau masuk angin? Atau Bapak sendiri kalau kentut, Bapak pernah kentut kan? Sering ya? Kalau nggak kentut, Bapak kentut itu anugerah dari Allah tuh Pak ya. Benar nggak anugerah Pak?
Oh, benar itu. Orang kalau habis operasi yang ditunggu apa? Kentut. Ini tunggu kentut. Kalau udah kentut baru boleh makan. Kalau belum kentut tak boleh makan. Nabi itu pernah ada sahabat ini, nah, ternyata sahabat itu kentut juga, Pak. Dan dibahas dalam hadis Nabi, nah masalah. Nah, ada sahabat itu kentut, kentutnya bunyinya lain pula. Kalau begitu pasti bau. Oh. Pasti bau tuh. Ya kan? Agak lambat-lambat dikit tuh bau tuh. Apa kata sahabat ini? Ketawa sahabat lain mengetawakan dia yang kentut. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Bukankah kalian juga punya hal yang begitu? Kenapa kalian tawakan? Biasa aja. Biasa? Itu kan alami itu. Alami itu enggak, Pak? Ya, tapi jangan Pak buang juga di tengah-tengah orang rame, ya kan? Tapi itu penting anugerah dari Allah tuh. Kalau enggak kentut ya bahaya, Pak ya. Bahaya. Itulah bahasanya. Apa bahasanya, Pak? Tadi debat apa tadi? Debat kusir. Jadi mana yang Bapak betulkan? Kata penumpang delman masuk angin atau menurut sopir delman keluar angin? Tidak selesai debat, Pak. Entah kemana pergi kuda tuh akhirnya tuh. Karena dia asik berdebat aja berdua kan di atas kuda tuh. Oh ilah. Itu namanya debat kusir. Jadi namanya sesuatu yang tak penting banyak orang sekarang itu, Pak. Itu kerjaan orang. Kalau ayat Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Memang ada debat di situ, tapi billati ya ahsan. Ajarkan orang dengan hikmah, kemudian dengan pengajaran yang baik. Atau boleh berdebat tapi dengan cara yang ahsan. Ahsan itu paling baik. Jadi menghindari debat kusir. Terus gimana caranya? Kalau orang itu pakai dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, mencari kebenaran, layani. Insya Allah ketemu pada titik yang sama. Misalnya ini punya dalil, sama kan? Tapi kalau satu orang punya nafsu, yang lain punya dalil, nggak ketemu. Itu menurut saya begitu. Enaknya begitu. Kalau enaknya dia banyak orang. Kata orang enak yang lain. Kata orang enak yang lain. Ya kan? Semuanya merasakan enaknya sendiri-sendiri. Betul nggak, Pak? Yang satu mengatakan enak kopi, yang satu mengatakan enak teh. Banyaklah dalil-dalil segala macamnya. Tidak selesai itu. Artinya apa? Ya berdebat itu boleh, tapi asalkan berdebat mencari kebenaran. Ciri-ciri mencari kebenaran sama-sama pakai dalil. Dan berdebat itu kata Nabi SAW gimana, Pak? Debat itu, Pak, berdebat dengan orang yang punya ilmu. Kalau berdebat dengan orang yang tak punya ilmu, urat leher yang tegang. Habis suara nggak selesai. Makanya Pak, kalau Imam Abu Hanifah itu, Pak, Imam Abu Hanifah itu ada orang datang ke tempat dia, selesai sholat, datang orang ke Imam Abu Hanifah. Saya ingin berdebat denganmu, wahai Imam. Kalau kau memang hebat, aku ingin berdebat denganmu. Kira-kira menurut kamu Allah itu di mana? Itu pertanyaannya langsung. Kita berdebat sekarang. Kira-kira Allah itu di mana? Kata Imam Abu Hanifah, langsung diunjurkan kakinya. Maksudnya apa tuh, Pak? Dan langsung diunjurkan tuh, Pak. Ini orang ini nggak benar ini. Masa diperdebatkan Allah? Kan dulu pernah kita bercerita berdebat apa ya? Allah di mana? Ayat Al-Qur'annya banyak, Pak. Ada mengatakan Allah, innallaha fil arsyis tawa. Allah itu ada di arsy. Betul kan? Betul. Atau ayat Al-Qur'an, innallaha aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu lebih dekat di mana? Di leher. Atau ayat Al-Qur'an, innallaha ma'ana. Allah itu ada bersama kita. Allah ini di mana sebenarnya nih? Bersama kita atau dekat dengan pada leher atau di ars? Mana yang benar? Pusing kan Bapak? Mana yang benar? Ada orang semangat mengatakan itu hanya di ars. Jangan bantah. Kalau di ars berarti dia punya tempat. Pusing lah mikirkan, ya Allah, di mana kau sebenarnya ini? Ini di mana? Jadi, Pak, itu tidak perlu diperdebatkan. Untuk apa itu diperdebatkan? Capek kita memperdebatkan itu. Capek kita memperdebatkan. Semua ayatnya
Ada. Ya sudah, akhirnya gimana Pak? Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau berdebat sama orang yang berilmu, sama-sama orang yang berilmu. Habis itu berdebat nanti ketemu di satu titik. Ketemunya di mana tuh Pak? Allah itu, ini ayat ini nanti pasti ditakwil itu. Maksudnya Allah ada bersama kita bukan berarti Allah itu jadi kita. Atau Allah itu dekat dengan ini berarti bukan Allah tuh di sini. Artinya apa? Allah itu melihat kita dengan pasti ditakwil itu ayat itu. Tidak mungkin ada ditakwil. Allah itu di arsy. Ya di arsy menandakan bahwa dia adalah punya kekuasaan atau raja. Itu katakan kekuasaan. Jadi pusinglah nanti itu memperdebatkan. Saya ungkapkan itu aja mungkin Bapak pusing nih dengar kan? Nah, itu kan. Jadi Pak, berdebat itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting berdebat itu. Kata hadis Nabi itu mengatakan Pak, kalau ada orang yang benar berdebatnya Pak, kalau ada orang yang benar, kemudian dia tinggalkan perdebatan itu agar orang itu tidak merasa kalah, maka nanti dia akan diberikan istana di tengah-tengah surga sebagai hadiah ya. Tapi kalau dia salah kan, kemudian dia mengaku salah bahwa benar saya salah dalam perdebatan ini, maka nanti Allah akan berikan dia hadiah di mana Pak? Istana di tepi surga. Jadi semuanya bagus. Semuanya bagus Pak. Kalau dia benar kemudian dia mengalah, maka dia dapat apa Pak? Istana di tengah surga. Dia mengalah supaya orang itu tidak, apa gunanya berdebat? Berdebat dengan sesama muslim, kalau menang kita jadi sombong. Kalau kalah Pak gimana Pak? Jadi apa? Jadi terhina. Kedua-duanya tidak bagus. Terus gimana? Kalau mencari kebenaran boleh, sesama orang yang punya ilmu. Nah, jadi kan gitu Pak ya. Jadi Pak, perdebatan itu kalau bisa di mana Pak? Sama orang yang berilmu aja. Tapi kalau tidak berilmu, kalau bisa janganlah berdebat, membuat hati menjadi keras. Pengobat penyakit ini adalah apa pengobatnya Pak? Menundukkan rasa sombong, mendorong seorang untuk memperlihatkan. Jadi itu penyakit dari perdebatan itu. Lanjut. Penyakit ketiga, memaksakan diri dalam bicara, memfasih-fasihkan. Nah, itu penyakit ketiga tuh. Tapi ini disebutkan tidak termasuk ketika khatib sedang menyampaikan khutbah atau pidato. Kalau pidato tuh Pak bagus ngomong pakai kata-kata yang kata-kata mutiara, seperti kata-kata ini. Dunia bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat meninggal. Nah, itu kan bagus kan? Benar nggak Pak? Atau perkataan begini, misalnya begini. Atau bagi khatib tuh bagus tuh, Apa itu? Contohnya begini. Yang sekarang yang kita menurut kita nyata, besok ini menjadi cerita. Kan itu bahasanya. Sekarang nyata, besok jadi cerita. Itu kan bahasanya gitu. Yang besok yang kita ceritakan dulu, besok akan menjadi kenyataan. Nah, itu kan bagus sih bahasa-bahasa gitu. Namanya quote gitu ya. Satu kata langsung orang paham, dan itu kehebatan Nabi Muhammad SAW disebut jami' kalam. Jami'ul kalim. Kalim. Dia itu apa tuh Pak? Ringkas tapi padat isi. Gitu. Itu Nabi, kehebatan Nabi itu. Boleh begitu. Tapi kalau orang biasa berkata dengan perkataan yang tinggi-tinggi, mau mentang-mentang dia pulang dari Arab, kata-katanya sudah boleh nggak berkata anak-anak antum boleh nggak Pak? Boleh lah. Anak antum boleh nggak Pak? Boleh. Tapi cocokkan dengan orang yang paham juga dengan apa yang kalau ada kan orang memberat-beratkan ngomong itu AM. Mentang-mentang pulang dari Pare-Pare baru AM langsung. Ayam apa nih? Ayam penyet. Ayam pop. Biasa-biasa aja lah. Jangan difasih-fasihkan itu. Memfasih-fasihkan itu tujuannya apa sebenarnya? Sombong. Itu yang tak boleh. Ini penyakit lidah itu, penyakit lidah. Biasa-biasa aja. Khatibun nas biqadri ukulihim. Bicaralah kepada orang itu sesuai dengan kemampuan mereka, pemahaman mereka. Kalau paham mereka itu bicara dengan petani, ya kemampuannya begitu. Jangan ditinggi-tinggikan pakai istilah-istilah isme. Apalah istilah isme.
Islamisasi, globalisasi, ada sakit lah tuh petani itu. Apalah globalisasi? Makanan apa itu tadi kan? Sakit kepala dia. Yang biasa-biasa aja, yang sesuai dengan kalimat itu. Tapi kalau khatib boleh. Apa sebab? Khatib itu kalau bisa bicara memang ringan, tapi apa Pak? Tapi quote-quote-nya itu bagus-bagus, gitu ya. Tuh. Begitu. Dunia sementara. Itu kan bahasanya gitu ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Kan bagus-bagus ya, syair-syair gitu. Itu Pak ya. Rasulullah SAW bersabda, apa kata? Yang paling aku benci siapa Pak? Di hari kiamat adalah orang yang paling buruk akhlaknya dan orang yang banyak bicara, orang yang bicara kasar dengan membuka mulut lebar-lebar, dan orang yang mengejek orang lain. Ini kan. Jadi banyak bicara, jauh dia dari Allah dan Nabi di hari kiamat. Udah 3 Pak. Yang keempat. Nah, apa Pak yang keempat Pak? Penyakit berikutnya, suka berkata jorok dan keji. Kata jorok itu apa Pak? Itulah kata jorok. Itu kan, Pak, Bapak dibilangnya begini. Sebenarnya apa Pak? Misalnya Bapak dibilang begitu. Monyet. Itu Bapak jawab Bapak. Jawab Pak. Kok emang? Emang. Pak, kalau kita orang beriman jangan dijawab. Monyet kata dia. Bukan. Manusia, gitu kan? Kan bagusnya begitu kan? Tapi kalau Pak jawab, monyet, ya bro, sama aja. Apa katanya? Kalau seandainya Bapak hanya bisa mengikuti atau mencontoh buruknya orang, untuk apa sekolah tinggi? Orang sekolah tinggi itu tujuannya apa? Agar bisa tahu mana yang buruk, mana yang baik. Kalau buruk diomongkan orang itu tetap omong baik saja. Anjing. Bukan manusia. Kalau kata Agim begini, kalau ada orang yang menghina kita, memang pantas. Apa sebab? Kita ini memang hina. Kita ini memang hina. Kalau ada orang yang memuji kita, baru kita introspeksi diri. Benar nggak saya ini ya dipuji orang? Padahal sebenarnya saya banyak menyembunyikan dosa. Jadi kalau dihina orang, introspeksi diri aja. Bro, kata dia, mungkin kita ini memang kayak bro, mungkin enggak robah aja berangai. Mudah-mudahan besok saya enggak seperti itu, Pak. Yang paling menyakitkan hati orang, Pak, kalau dikatakan buruk sama orang, apa Pak? Kita jawab dengan perkataan baik. Monyet kata dia kan. Di mananya letak monyet ya? Coba kasih tahu sama saya biar nanti saya robah di mananya ya, di cara jalannya atau di cara ngomongnya atau di apanya. Pasti dia bingung juga kan, mana halah caranya nih, orang ini sudah dikata-katai tapi dia pura-pura baik. Gitu lagi kira Pak. Jadi Pak jangan berkata jorok, jangan berkata keji. Banyak orang tuh Pak di jalan-jalan tuh Pak, omongannya ampun-ampunan, ya Allah ya Rabbi. Padahal wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari mulutnya kecuali sudah dicatat. Kata-kata buruk itu dicatat enggak, Pak? Dicatat. Jauhilah kata-kata keji, fuhsh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kata-kata innallaha la yuhibbul fahsh. Allah tidak suka kata-kata keji. Jadi enggak suka kata-kata carut marut itu, enggak suka Allah. Enggak suka. Kita aja juga nggak suka dengerin, nggak enak, ya kan Pak ya? Nggak enak dengarnya. Jadi jangan suka ngomong sama anak itu biasa-biasa aja lah, ya kan? Anaknya sebutnya binatang semuanya, padahal lahir dari dia. Ilaha illallah, anak babi gitu. Bapak berarti bapaknya itu berarti. Ada kan orang gitu ngomong? Kan saya jahat juga sih nyontohnya. Dia harusnya nggak ngomong ya. Orang mukmin bukanlah pencela. Orang mukmin itu bukan pencela, bukan pelaknat, bukan berkata-kata keji dan jorok. Jadi kalau orang beriman itu dia tidak suka mencela orang lain, dia tidak suka melaknat orang lain, dia sudah tidak suka berkata keji dan juga tidak berkata jorok. Nah, itu penyakit keempat. Jaga aja Pak ya. Kelima Pak, bersendah gurau. Itu juga dari lidah, betul nggak Pak? Bercanda-canda, tapi itu dari bercanda-canda yang menyakiti atau
mengejek atau bohong. Orang banyak bercanda Pak supaya senang. Orang yang teman bercandanya diapain Pak? Ya bohong. Saya dulu, pernah saya itu dulu Pernah saya itu dulu ditabrak sama mobil. Tapi masuk ke dalam kolong mobil itu. Tapi nggak apa-apa. Hebat, nggak apa-apa. Ya mobil itu sebenarnya nabrak dia itu mobil itu lambat aja. Maksudnya apa tuh? Mobil kayak dalam film itu. Dia masuk ke kolong. Ya enggak apa-apalah. Coba kalau kencang mati tuh. Cuma dia bilang saya melebay-lebaykan omongan tuh, Pak. Apa tuh? Ya, suka bersenda gurau tapi enggak, yang jelas-jelas saja lah. Jangan terlalu lebay. Bahasanya apa, Pak? Lebay. Atau sekarang namanya apa? Hiperbola, terlalu melebih-lebihkan. Udah biasa-biasa aja. Saya alhamdulillah pas ketika kemarin saya berangkat haji itu ya, pas ketika saya akan mencium Hajar Aswad, tahu-tahu orang menyibak semuanya. Saya sendiri mencium, terasa sama saya itu dingin luar biasa dinginnya, wangi luar biasa. Memang ya dingin itu kan batu. Memang luar apa habis itu? Memang apa? Memang wangi. Orang dikasih wangi. Terasa seolah-olah melebih-lebihkan betul. Orang bersibak begitu karena sudah qomat. Orang sudah qomat, orang bersibak lagi. Ilah. Jadi cerita itu jangan dilebih-lebihkan, biasa aja lah. Jadi nggak sholat dia jadi akhirnya orang mau sholat mau qamat tentu orang bersibak orang nggak boleh kan ngapa-ngapain lagi kalau mau qamat ya. Ilah Pak, biasa aja lah. Terus kita yang dengar tentu kita yang nggak tahu tentu iyain aja kan, iyalah ya kan, kagum kita kan macam. Tapi dianya sudah dapat dosa dari bohong ya, biasa-biasa aja lah. Iya memang dia apa tuh Pak, di mana Pak? Dia apa? Di haram itu memang sesuatu kadang-kadang terjadi bukan dari kekuasaan kita, kadang-kadang kan hebat luar biasa ya kan, tapi jangan terlalu dihiperbolakan. Memang mungkin ada kadang-kadang orang ngasih jalan kadang begini, ada kadang-kadang begitu Pak ya, ada kadang-kadang begitu, itu ada kan, ada, tapi jangan terlalu diapain itu, maksudnya ada bohong-bohong unsur bohongnya. Tapi kalau nggak ada unsur bohongnya boleh nggak Pak? Boleh saja, tapi jangan ada, itu contoh saja itu Pak. Bisa jadi kejadian itu benar, tapi contoh jangan sampai ini kan. Sedikit dari apa tuh? Sedikit darinya tidak mengapa bila kalau benar nggak apa-apa gitu. Nabi SAW pernah bergurau nggak Pak? Pernah. Nabi itu pertama kalau guraunya yang benar. Nabi itu guraunya gimana Pak? Dia tanya sahabat, Rasulullah, engkau tadi dari mana? Dari sana kata Nabi. Ya, terus kata naik apa engkau ya Rasulullah? Nabi jawab Pak, naik anak onta kata Nabi. Sahabat kaget, anak onta memang bisa dinaiki? Kan anaknya. Apa kata Nabi SAW? Bukankah anak onta itu berasal dari induk onta? Sekarang dia udah gede. Dulu memang kecil, sekarang gede. Kikir enak nggak bercanda gitu Pak? Enak, akrab kan jadinya kan, ketawa kan. Nabi ketawanya cuma senyum doang. Kan Nabi itu tidak pernah ketawa yang keras-keras Pak ya. Nabi itu ketawa itu hanya memperlihatkan gigi taring, sampai gigi taring. Nah, bukan berarti Nabi pakai taring kayak Dracula, bukan. Gigi taring itu masih di sini ya. Sahabat merasa akrab kan. Datang nenek-nenek pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya mau bertanya, kira-kira nenek-nenek masuk surga enggak? Nabi bercanda sama nenek-nenek. Apa katanya? Enggak ada nenek-nenek enggak masuk surga. Nangis. Nenek nangis. Dikejar sama Nabi, dibilang, "Nek, nanti kamu ini akan dibuat muda dan cantik. Kalau kayak kamu ini, kalau masuk surga nanti susah di surga, nanti pakai tongkat. Besok enggak boleh pakai tongkat. Besok jadi muda." Baru senyum nenek. Nabi bercanda pula. Nenek-nenek boleh dicandain Pak. Jadi Bapak boleh juga bercandain nenek-nenek. Gitulah kira-kira. Jadi bercanda Nabi itu benar. Nah, apa ketika itu ada anak kecil Pak? Ada anak kecil. Apa kata namanya Umair?
Ya Umair, ma fa'alan Nughair. Jadi Rasulullah tuh kalau ketemu sama anak kecil tuh biasanya apa, Pak? Biasanya apa? Anak kecil itu punya burung pipit, dikasih nama apa? Nughair. Umair. Sekarang Nughair ngapain? Ini namanya juga burung ya begitu-begitu aja kan burung. Ngapain lagi burung kira apa? Ada nggak burung kerja ngangkat ini? Ada nggak, Pak? Enggak ya, burung kayak gitu-gitu aja kan? Tapi untuk mengakrabkan diri, Nabi bertanya kepada anak kecil, "Hai Umair, gimana keadaan nu?" Anak kecil kan semangat tuh cerita tuh. Ah, begitu cara bercanda Nabi ya begitu. Itu cara bercanda Nabi begitu. Menurut Bapak bercanda atau bukan tuh ya? Enggak ya, bertanya doang ya. Tapi kalau menurut orang Arab itu disebut sekedar begitu aja bercanda tuh, jangan bercanda itu dipanggil kepala ini dipukul keras-keras. Tang, itu bercanda apa namanya tuh? Sakit kepalanya begini. Saya pernah di Mesir itu, Pak. Orang Mesir itu candanya kasar betul, Pak. Saya duduk begini baik-baik di kursi. Dari belakang kebiasaan mereka begitu. Dari belakang tangan itu kan kasar orang Mesir tuh. Badannya besar-besar mah. Dipukul kepala saya, Pak. Kejadot ke bawah. Sakit ampun. Di belakang sakit, di depan juga sakit. Ilaha illallah. Habis itu saya lihat ke belakang, teman akrab ternyata. Mau marah susah. Akhirnya saya bertanya lagi sama dia, kenapa kok pukul kepala saya? Itu tanda sayang kata dia. Tanda sayang kata dia. Baiklah. Saya tanya sama orang memang begitu Pak, orang Mesir kalau akrab tuh memukul kepala Pak. Memukul kepala orang Mesir. Adatnya begitu. Besok saya bercanda juga sama dia. Cuman berarti saya nggak bagus nih contohnya. Cuma saya kasih contohnya sama Bapak. Orang Mesir itu yang paling tak sukanya apa Pak? Bukan mukul kepala, tapi pantatnya. Pas ketika dia jalan, ya kan saya pukul pantatnya. Tang! Kata dia. Dia belakang. Kamu Hidayat, kenapa kau pukul pantat saya? Aib. Karena aib menurut pantat lu kan. Itu namanya pelecehan itu menurut dia. Aib. Apa kata saya? Di kampung saya itu namanya tanda akrab. Kan di kampung kita akrab, Pak. Pukul pantat kan boleh kan? Di kampung kita kan boleh kan? Di sini kan boleh pukul pantat boleh? Boleh di sini pukul pantat, ada masalah, betul kan? Saya bilang itu tanda akrab, podo gitu ya, podo gitu. Itu contohnya nggak baik sebenarnya, contoh nggak baik. Tapi begitulah kira-kira. Dibukain semua Bapak. Ya, gitulah kira-kira Pak ya. Jadi Pak, Nabi itu bercandanya yang benar. Terus Nabi pernah bercanda kepada wanita dan anak serta laki-laki lemah yang perlu didikan seperti tadi itu kepada ibu-ibu, kepada itu kan anak-anak itu kan. Kemudian Nabi itu bercandanya sifatnya apa Pak? Yang ketiga apa? Jarang. Bercandanya tidak terlalu banyak. Sebab kalau banyak bercanda gimana Pak? Hilang wibawa. Hilang wibawa Pak. Jangan. Apa itu Pak? Perkataan mengatakan Pak, kalau Bapak ingin beribawa gimana caranya Pak? Bagusnya diam. Serius. Kalau banyak diam Pak, banyak diam, itu wibawanya dapat itu Pak. Tapi kalau banyak ngomong Pak, kira-kira gimana Pak? Tahu lah orang. Itu isinya sekian gitu. Ilmunya sekian. Orang bisa memprediksi. Jadi kalau kita banyak bicara, ilmu kita bisa nggak diprediksi sama orang? Bisa diprediksi sama orang. Makanya ada pepatah itu mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau seandainya dia berisi, dia diam aja. Makanya itu pepatah mengatakan, air tenang menghanyutkan, air deras banjir ya Pak ya. Iya Pak ya. Istilahnya Pak ya. Iya, air tenang menghanyutkan aja ya, air deras nggak ada ya bahasanya, air tenang menghanyutkan. Kalau tenang berarti dalam ini. Kalau dia kuat arusnya berarti dangkal ini. Banjir Pak ya. Dangkal ini. Orang kalau deras masih dangkal Pak. Yang kalau nggak deras ngomong itu kan dangkal. Makanya Pak, ngomong itu yang penting-penting aja. Agar apa? Beribawa. Agar nggak ketahuan betul ilmu kita berapa. Ini banyak dia banyak. Berlebih-lebihan. Tapi Pak kalau ngajarin anak, Bapak nggak kalau ngajari ilmu, ngajarin anak ya terpaksa gimana Pak? Ya banyak ngomong lah. Ya kalau nggak banyak ngomong gimana ajarannya kan? Berlebih-lebihan dalam bercanda dilarang karena menjatuhkan menanamkan kebencian. Untuk untuk yang sedikit tidak mengapa, seperti bercandanya Nabi SAW untuk menunjukkan keakraban.
Pak, silahkan Bapak mau tanya-tanya lah. Baru 5. Sebenarnya yang ke-6 ini yang paling mantap nih. Menghina, mengejek. Ada yang ke-7 yaitu gunjing. Ke-6 ini bukan 7 enggak salah. Ke-7 atau nomor 8 ya. Menghina, mengejek sudah Pak ya? Sudah dianggap sudah lah. Tapi yang paling mantap nanti apa tuh? 7 membuka rahasia. Itu enggak boleh ya. Membuka rahasia orang lain. Lanjut, apa ini yang paling ini yang paling mantap di sini nih. Intinya di sini penyakit itu, Pak. Apa di sini, Pak? Intinya apa, Pak? Gibah. Gibah itu yang ke-8 ini penyakit luar biasa ini. Gibah. Apa itu gibah, Pak? Menggunjing. Namimah itu menghasut. Bukan gunjing dia. Dibawa cerita ke sini, dibawa ke cerita ke sini, tapi dilebih-lebihkan agar orang itu akhirnya itu namanya namimah. Kalau gibah memang menceritakan apa yang ada pada orang itu. Menceritakan apa kata Nabi kepada Aisyah. Ketika Aisyah gibah itu menceritakan yang benar terjadi pada orang itu. Ada orang lewat, Pak. Ada orang lewat. Ada orang datang sama Nabi, Pak. Mau datang sama Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah, itu orang yang mau datang itu hitam pendek, Nabi. Aisyah ngomong gitu, hitam pendek. Benar nggak orang itu hitam pendek? Benar, hitam pendek. Apa kata Nabi? Aisyah, kamu namanya gibah, menyatakan apa yang ada pada orang itu. Kau ceritakan kepadaku. Padahal itu dia tidak suka kalau dia mendengar dibilang hitam dan pendek. Muntahkan Aisyah, muntahkan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dia apa? Dimuntahkan. Ternyata memang keluar. Apa yang keluar, Pak? Daging. Apa yang keluar? Nah, itu mukjizat Nabi. Kalau Bapak nggak bisa itu. Kalau ada orang terus muntahkan. Keluar nggak, Pak? Nggak keluar dia. Tapi kalau Nabi keluar daging. Aisyah kaget. Daging apa ini Rasulullah? Rasulullah membacakan. Apa kata Nabi? Ayakula lahma akhihi maita fakarihtum. Maka gunjing itu, Pak, seperti makan daging. Enak, Pak. Gunjing itu seperti makan daging. Enak nggak, Pak, gunjing itu, Pak? Enak. Bapak makan daging enak nggak, Pak? Enak makan daging itu, Pak. Enak makan daging, apalagi mahal sekarang. Rendang. Yang paling jangan rendang babi, enggak. Rendang babi pelecehan betul itu rendang babi. Bukan rendang babi. Apa tuh, Pak? Iya. Apa tadi cerita saya kan rendang babi. Makan daging. Memang itu seperti makan daging. Enak, Pak. Menceritakan orang itu kan enak, Pak ya. Asik banget menceritakan orang, asik, Pak. Oke. Tapi dagingnya busuk, mayat. Ada hadis Nabi SAW tentang Aisyah juga. Memang cerita gunjing itu lebih banyak sebagai istri Nabi. Aisyah itu kan ngomongnya begitu-gitu juga. Apa kata Nabi? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, inna Hafsah hakada. Sesungguhnya Hafsah itu kan istri Nabi lagi. Ada istri Nabi namanya apa, Pak? Hafsah itu begitu. Cuman tidak dijelaskan begitunya apa. Maksudnya itu Hafsah itu agak pendek orangnya. Bahasa penjelasan itu agak pendek. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, jika seandainya omongan yang buruk tadi itu, gunjing yang kamu sampaikan tadi itu, kamu muntahkan kemana? Ke lautan. Maka lautan itu akan berubah baunya dan rasanya. Bahaya kan gunjing, Pak? Gimana, Pak, rasanya? Rasa lautan itu luas atau kecil, Pak? Luas, lebih luas daripada daratan. Tapi itu merusak. Ibaratnya merusak. Merusak apa, Pak? Merusak tatanan kehidupan gunjing itu. Jadi gunjing itu cerita yang paling parah nanti. Tapi kita akan bahas nanti macam-macam. Mendengar gunjing nggak boleh, bergunjing nggak boleh. Itu sebagai apa namanya? Pelaku. Mendengar gunjing pun nggak boleh. Mendengarnya aja pun nggak boleh. Sebab orang yang gunjing itu kalau kita tidak ada yang dengar, nggak akan gunjing dia. Tapi kalau ada orang yang dengar, gunjing semangat dia. Nanti ada pembahasannya lagi. Setelah itu ada orang yang menggunjing nggak boleh, mendengar gunjing nggak boleh. Tapi yang ketiga itu menggunjing apa hal saja yang dibolehkan. Gunjing apa saja yang dibolehkan. Jadi ada gunjing-gunjing yang dibolehkan, Pak. Gunjing. Untuk contohnya itu mencari kebenaran. Contohnya misalnya kalau menanya tentang itu anak saya mau nikahkan dengan si fulan, menurut kamu gimana? Itu boleh tuh menyebutkan baik dan buruk orang itu. Tujuannya apa, Pak? Pokoknya tujuannya kalau untuk syar'i, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk nafsu, itu
dibolehkan. Atau menanya ke ustadz, ustadz saya ini ditinggal mati oleh ayah saya, tapi secara pendek kakak, ternyata kakak saya itu ngambil harta warisan semua, saya nggak dapat. Bagaimana caranya supaya saya bisa dapat ustadz? Nah itu namanya menanya fatwa. Boleh nggak pak? Itu boleh. Itu bukan disebut Jadi pak, ini gunjing ini masalah ini yang paling besar. Intinya di sini. Tapi nanti aja lah dibahas lebih panjang pak ya. Lebih panjang nih. Pokoknya yang 7 tadi bapak jaga aja tadi. Bapak ingat nggak yang 7 tadi? Pasti bapak tak ingat. Ingat nggak yang 7 tadi? Saya aja lupa. Ya seingat-ingatnya aja. Jangan berkata berlebihan. Jangan banyak bicara. Jangan banyak mengejek. Jangan suka berbohong. Jangan suka berkata kotor. Jangan suka berkata batil. Jangan suka berkata keji. Jangan melebihkan. Nah itulah. Itu aja intinya. Pokoknya kalau yang buruk keluar dari mulut kalau bisa jangan. Udah jam 6. Ya silakan. Satu orang bertanya. Kalau enggak boleh kita makan lagi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan pembicaraan antara jamaah dan imam. Ya. Jamaah itu kan bertanya kepada imam, Ya. apakah ada dalil orang yang selalu masbuk dalam sholat fardu, ya. Kemudian apakah ini juga merupakan timbulnya fitnah atau perbaikan kita belajar atau mentadaburi kenapa harus selalu masbuk gitu? Kalau memang ada kesempatan untuk melakukan tidak masbuk gitu. Nah menurut Ustadz gimana? Apakah ini memang timbul fitnah dari kasus ini atau kita belajar bahwa aku nggak ada keinginan untuk masbuk menjadi suatu kebiasaan? Pertanyaannya apa Pak? Lupa lagi saya. Arahnya gimana tuh Pak? Jadi nggak boleh masbuk? Iya. Selalu masbuk. Keinginannya selalu masbuk. Oh. Apakah ini ada suatu pembenaran atau kebenaran? Kalau yang benar itu adalah Nabi menganjurkan kita ikut dengan imam itu takbir pertama kan? Hadisnya itu apa ya? Apa saya lupa lagi hadisnya. Dianjurkan untuk takbir pertama itu. Apanya ini ya? Keutamaan takbir pertama itu ya. Kalau kamu tahu tentang apa yang ada pada takbir utama, pasti kamu datang. Apa ya bahasanya? Takbir pertama itulah yang penting. Takbir pertama itu. Jadi kalau masbuk, ya masbuk itu boleh-boleh saja ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Kalau memang apa namanya? Hadis-hadis menganjurkan kita itu apa? Yantazirus shalah ba'da shalah. Menunggu salat itu lebih utama daripada pada menunggu qomat. Menunggu salat itu orang yang menunggu salat pahalanya sama seperti orang salat. Jadi ketika orang azan langsung berangkat. Kan biasanya 5 menit sebelum qomat, baru orang qomat setelah azan. 5 menit setelah azan baru orang qomat. Menunggu 5 menit tadi itu apa Pak? Itu pahalanya sama dengan sholat. Malahan doanya dikabulkan. Antara azan dan iqamah itu doa dikabulkan. Kalau kita jadi masbuk nggak dapat keutamaan menunggu sholat, nggak dapat keutamaan berdoa. Lebih baik begitu. Jangan jadi kebiasaan masbuk itu. Kalau Umar bin Khattab kalau masbuk gimana Pak? Umar bin Khattab pernah satu kali, ini bukan sholat maghrib masbuknya, sholat apa Pak? Sholat asar. Sholat asar gara-gara mengawasi ladang. Gara-gara mengawasi ladang. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Ini yang membuat aku lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin wakafkan." Apa kata Nabi? Bagus kata Nabi. Wakafkan apa? Harta itu, tetapkan apanya? Di situ dalam wakaf itu. Tetapkan apa? Barangnya, kemudian bagikan
hasilnya. Itu wakaf, itu jenis-jenis wakaf gitu. Yang diwakafkannya apa? Yang membuat dia menjadi masbuk. Nah itu Kak, dihukum diri gara-gara masbuk. Itu sahabat Pak, pengennya itu supaya dapat takbir pertama itu, bukan jadi masbuk. Tapi nggak apa-apalah Pak, jadi masbuk juga daripada nggak sholat ke masjid. Itu kan begitulah bahasanya lagi bahasanya. Ya Pak, nggak apa-apalah Pak jadi masbuk daripada tidak sholat ke masjid. Habisnya itu bahasanya begini lagi, nggak apa-apalah sholat di rumah asalkan tidak sholat. Nah, itu begitu bahasanya. Terus bahasanya begitu terus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu yang disebut mencari pembenaran. Jadi pembenaran begitu jadinya Pak. Ya, tapi gimana lagi Pak? Mau begitu keimanannya sesuai dengan kadar iman. Kalau Imam Abu Bakar itu imannya luar biasa. Gitulah kira Pak. Dianjurkan memang sholat apa Pak? Jadi apa tuh? Takbiratul ihram. Kalau di Sabi itu orang yang dapat banyak tentu dia dapat pahala banyak. Kalau orang yang dapat sedikit tentu pahalanya sedikit. Jadi orang yang dari takbir pertama tentu pahalanya lebih penuh daripada orang yang takbir masbuk gitu kan. Takbir masbuk. Itulah kira-kira Pak. Mudah-mudahan Pak. Jadi nggak apa-apa Pak, semangat untuk takbir pertama. Ada lagi Pak? Pertanyaan berikutnya. Nggak ada Pak ya? Satu lagi boleh. Silakan Pak. Ya. Halo. Kalau profesi sebagai pelawak itu Oh iya. politikus misalnya kan. Politikus. Bohong biar dapat kayak nyalain komedi. Iya Pak. Prank-prank, nah hukumnya gimana? Itulah. Sekarang lagi tren tuh prank. Itulah sekarang itu Pak yang nggak bagus itu, Bapak. Ya, kalau pelawak menghibur orang boleh nggak Pak? Boleh. Tapi hanya sekedarnya saja. Tapi jangan apa Pak? Jangan berlebihan. Ya jangan berlebihan ya. Tapi dia kan berkata bohong supaya lucu. Kenapa Pak? Dia berbohong supaya lucu gimana? Ini berbohong itu yang nggak boleh. Berbohong nggak boleh. Kalau ngelawak ya seperti Nabi itu ngelawaknya. Cuman kan sekarang itu kebutuhannya beda ya Pak ya. Kalau ngelawak, kalau nggak bohong, kalau nggak apa lagi Pak? Menghina kan, ya kan? Atau menghina diri sendiri. Kadang kan itu Pak ya. Ya nggak, kita kan nggak boleh menghinakan diri sendiri atau menghina orang lain. Nah itu. Ya gimana ya? Ya gitulah kira-kira. Kalau bisa. Ya kan? Ya. Cuman kan gimana ya Pak ya, kayak gitu pula yang sekarang dibutuhkan orang. Kalau seandainya jadi politikus, boleh nggak ngomong Pak kalau bukan benar Pak? Boleh mungkin, tapi tauriah sifatnya. Sifatnya tauriah itu apa Pak? Dan itu jangan sering-sering. Tauriah Bapak tahu nggak tauriah? Tidak bicara bohong tapi apa? Tapi gimana ya? Contoh-contohnya begini. Kalau tauriah itu dibolehkan Nabi itu kalau seperti apa yang dilakukan oleh Najasyi, Raja Najasyi yang sudah Islam. Ketika para menterinya marah kepada Raja Najasyi di Ethiopia itu, kan orang hijrah ke situ kan, hijrah pertama kan. Marah menteri-menterinya. Ketika sudah diceritakan oleh Ja'far bin Abi Thalib tentang kisah Isa. 2 kali kan diceritakan itu. Kali pertama datang siapa? Amr bin As. Itu dia punya agama menyalah-nyalahkan agamamu. Itu kan? Disampaikanlah Ja'far bin Abi Thalib surah Maryam dari 1 sampai 14. Besok datang lagi, oh dia membohong-bohongi siapa? Nabi Isa mu gini-gini segala macam yang kemungkinan Tuhan. Terus dijelaskan oleh siapa? Oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian masuk keimanan ke dalam hati Raja Najasyi. Sebenarnya dia sudah ngasih apa Pak? Surat itu kepada Al-Quran itu kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi naruhnya di mana Pak? Di bajunya, tapi di dadanya ini. Terus menteri-menterinya marah. Dia kan bilang begini, Isa dengan Muhammad itu ibarat 2 lubang. Karena di atas sana itu ada 2 lubang. Kemudian ada matahari di atas. Berasal dari cahaya yang satu, masuk dari dua lubang tadi. Sampai ke kita jadi 1. Gitu. Jadi 2 lubang. Antara Isa dengan Muhammad seperti itu. Marahlah siapa Pak? Menteri
menteri-menterinya. Terus menteri-menterinya ingin memberontak. Dia mengatakan, "Hei raja, apakah kau sudah berubah akidahmu kepada agama Islam dan tidak agama Nasrani lagi?" Apa jawaban Najasyi ketika itu? Tauriah dia. "Aku masih beriman dengan yang ini. Aku beriman dengan yang ini." Yang ini itu apa maksudnya, Pak? Ini ada Al-Quran di dalam sini. Ada Al-Quran. Itu namanya tauriah, Pak. Itu bolehkan. Itu kalau politik itu. Orang politik apa ya tauriahnya contohnya, Pak ya? Apa ya contohnya, Pak? Agak susah juga tauriah itu politik itu, Pak. Ya. Ya. Gimana ya? Kalau Nabi juga politikus nggak, Pak? Tapi yang jelas-jelas saja politikus Nabi itu kan jelas-jelas saja, Pak. Jelas saja. Ya siasa. Ya gitulah. Kita akan bangun jalan. Bisa juga kan ini bohong tadi. Kita akan bangun jalan. Di hati Bapak mungkin 2040. Kita akan bangun jalan di sini. Dalam hati apa, Pak? Yang tidak disebutkan berapa? 2040. Ada ibu-ibu sudah mau pulang, Bapak. Dah ya, Pak ya? Dah ya? Jadi insya Allah mudah-mudahan jagalah lisan ini karena bahaya. Bahaya dari penyakit-penyakitnya ini yang membahayakan. Insya Allah Bapak Ibu kita lanjutkan nanti pada berikutnya. Kita tutup, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.